Sebetulnya negara-negara mana saja sih Bu, yang ternyata perlambatan ekonominya ini cukup berdampak bagi kinerja neraca perdagangan kita, Bu? Year, mungkin itu Ya, bisa membuktikan bahwa memang untuk garmen turun karena memang itu merupakan ekspor pertama kita ya, itu dari Amerika Serikat, kemudian untuk Amerika Serikat, Taiwan dan Egypt. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi itu secara data memang terbukti bahwa ada penurunan ekspor kita ke Amerika Serikat yang mostly adalah garment. oke, artinya perlambatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ini cukup mempengaruhi ya Bu dari segi kinerja ekspor neraca perdagangan tanah air. Saya akan kembali ke Bu Ani. Dengan melihat tadi impor kita terkontraksi secara bulan Bu, apakah ini juga mencerminkan bahwa geliat sektor manufaktur tanah air ini menjadi terbatas Bu di tengah momentum pemulihan ekonomi saat ini? Domestic growth kita kan masih bagus ya Mbak ya. GDP kita bahkan akhir tahun ini diduga bisa mendekati 6%. It means sebetulnya penopang ekonomi domestiknya masih baik. Terutama biasanya kan kalau kita yang terbesar dari consumption, kemudian dari investment. Oke. Cuma tadi ketika ekspor kita mengalami perlambatan di sektor-sektor di mana dia punya tenaga kerjanya lebih besar, jadi lebih lebih bukan capital intensif, dia lebih padat karya begitu, kan tambang juga dia butuh juga. Nah ini akan punya implikasi terhadap daya beli masyarakat kita. Nah ini yang mungkin yang perlu kita review Mbak. Kemudian kedua, yang juga kita lihat sekarang ini kan ketika isu global mengenai ekonomi growth akan mempengaruhi ekonomi kita. Kita ini kan masyarakat golongan menengah ke atas kemudian mulai berhitung, mulai banyak menabung, mulai konsumsinya. Nah ini bisa membuat efek kontraksi di dalam ekonomi kita. Sehingga sebetulnya saya berharap mari kita sikapi dengan baik bahwa global global mengalami kontraksi akan mempengaruhi terhadap ekspor kita. Tapi kemudian kita cermati ekspor mana, sektor mana, kemudian pemerintah tentunya pasti sudah punya langkah-langkah untuk antisipasi supaya ekspor tersebut tetap bisa, sektor-sektor tersebut bisa terjaga. Jadi sektor yang mungkin di domestik perlu menjadi catatan perhatian ya Mbak. Satu, sektor yang terkait dengan perumahan properti. Kedua, kemudian penjualan kendaraan bermotor. Kemudian ketiga tadi, ekspor garment, tekstil, dan alas kaki. Karena ini relatif bersinggungan dengan banyak pekerja. Oke, dan kemudian sektor tambang. Karena sektor tambang, kenapa perlu kita cermati? Karena dia komposisi di dalam nilai ekspornya besar. Walaupun kita lihat sebetulnya paling besar itu kira-kira 17% dari industri pengolahan. Nah kalau 17% komposisi dari ekspor kita dari industri pengolahan, kemudian industri pengolahan naiknya tipis sekali 0,5, ada kemungkinan kemudian menjadi menurun, ini juga menjadi concern kita. Mengapa? Karena industri pengolahan itu adalah industri yang nilai tambahnya besar dibandingkan kita bicara ekspor komoditas-komoditas primer. Jadi artinya Mbak, ini sesuatu yang harus kita betul-betul cermati. Jangan terlena dengan ekspor yang surplus ekspor yang luar biasa lebih tinggi dibandingkan bulan lalu, tetapi coba lihat kembali struktur ekspornya, struktur impornya, dan implikasi terhadap sektor domestik kita, sehingga kita nanti bisa melakukan policy untuk antisipasi karena kita ingin domestic growth kita tetap terjaga walaupun globalnya mengalami pelambatan. Begitu Mbak Sasa. Oke, Bu Efliza, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan 3 negara itu India, Amerika Serikat, dan China. Nah terkait dengan China, apakah ini menjadi good news Bu bagi tanah air? Iya, untuk China, neraca perdagangannya memang fluktuatif ya, tapi secara kumulatif masih surplus Mbak. Jadi China ini tergantung dari belum tidak pasti harus selalu surplus, tapi memang pada umumnya kita surplus saat ini akhir ini. Sektor-sektor apa saja sih Bu yang menopang surplus neraca perdagangan Indonesia dengan China?
Ini mostly adalah komoditas-komoditas barang tambang ya kalau untuk Mhm. China, batu bara, CPO, dan biji besi, dan besi Oke. saja.